One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pejuang P3K? Semoga teman-teman masih semangat, optimis, dan selalu positif thinking dalam menghadapi tes P3K tahap selanjutnya. Nah, kita mulai belajar lagi ya teman-teman. Untuk persiapan tahap 3, kita akan membahas beberapa contoh soal yang sering keluar pada tes tahap 1 dan tahap 2 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Soal yang pertama berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, kita baca terlebih dahulu. Sebagai apresiasi atas keberhasilan negara Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras pada tahun 1984, FAO sebagai badan organisasi PBB yang menangani pangan sedunia mengundang Presiden Republik Indonesia Soeharto untuk berpidato menyampaikan pengalamannya dalam mewujudkan swasembada beras. Pada peristiwa penting tersebut, Presiden Soeharto berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut merefleksikan perwujudan penggunaan bahasa Indonesia kaitannya dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai A. Bahasa nasional, B. Bahasa negara, C. Bahasa pemersatu bangsa, D. Lambang identitas nasional, E. Lambang kebanggaan. Nah, apa jawabannya teman-teman? Jawaban yang tepat yaitu B. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kata kuncinya terdapat di sini teman-teman. Presiden Soeharto menggunakan bahasa Indonesia dalam berpidato bersama dengan negara-negara yang lain. Jadi kegiatan ini dihadiri oleh negara-negara yang lainnya. Dan Presiden RI saat itu yaitu Presiden Soeharto menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato. Nah, itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa negara karena digunakan untuk komunikasi antar negara. Bisa dipahami ya teman-teman? Next, soal nomor 2. Dalam naskah Sumpah Pemuda pada urutan ketiga, bahasa Indonesia dirumuskan sebagai A. Bahasa nasional, B. Lambang kebangsaan, C. Bahasa pemersatu, D. Bahasa negara, atau E. Identitas nasional. Nah, saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman Ikrar Sumpah Pemuda. Di sini kita diminta untuk langsung fokus ke urutan ketiga atau poin yang ketiga ya teman-teman. Nah, kita baca terlebih dahulu poin yang ketiga dari Ikrar Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pada poin ketiga ini bahasa Indonesia dirumuskan sebagai apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. Bahasa nasional. Hati-hati, di sini ada pengecohnya ya teman-teman. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini walaupun disebutkan bahasa persatuan, bukan berarti jawabannya bahasa pemersatu teman-teman. Bahasa persatuan yang dimaksud pada poin ketiga Sumpah Pemuda ini yaitu bahasa nasional. Bahasa yang mempersatukan rakyat Indonesia. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Next, kita menuju soal nomor 3. Penggunaan bahasa Indonesia yang berdampingan dengan bahasa Inggris di papan nama lembaga pemerintah atau non-pemerintah
petunjuk umum, petunjuk arah di berbagai tempat strategis antara lain di bandara, pelabuhan, parlemen, objek wisata, dan hotel. Hal ini mencerminkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang berbeda, B. Lambang identitas nasional, C. Alat pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, E. Lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, kata kuncinya terletak di sini. Bahasa Indonesia digunakan berdampingan dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Nah, selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan pada papan nama lembaga pemerintahan atau non-pemerintah, petunjuk umum di tempat-tempat strategis yang lain yang biasa didatangi oleh turis-turis dari luar negeri atau dari negara lain. Nah, itu menunjukkan identitas bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dari Indonesia itu, yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bisa dipahami ya ini? Oke, next kita menuju soal yang selanjutnya. Nah, pada soal keempat ini kita dihadapkan pada bacaan yang panjang ya teman-teman. Jangan kaget kalau nanti teman-teman akan banyak mendapati soal-soal panjang selayar setengah, hampir 2 layar seperti itu ya teman-teman. Langsung saja tipsnya yaitu teman-teman langsung menuju ke pertanyaan atau soalnya. Nah, ini isi teks narasi 3 paragraf tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk menyimpulkan paragraf yang panjang tadi ya teman-teman. Nah, hal yang penting dilakukan dalam menyimpulkan isi teks adalah menemukan informasi pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu. Kemudian, inti-inti atau informasi pokok tiap paragraf tersebut kita rangkai menjadi sebuah paragraf. Nah, itu menjadi sebuah simpulan nantinya teman-teman. Oke, kita cari dulu simpulan tiap paragrafnya ya. Nah, kita baca terlebih dahulu. Saya akan menceritakan pengalaman saya yang terjadi minggu kemarin yang berhubungan dengan gempa bumi. Ketika gempa bumi terjadi, saya sedang mengendarai mobil. Waktu itu saya berada dalam perjalanan pulang dari kota Mataram. Nah, pada paragraf 1 ini dapat kita lihat inti dari paragraf ini yaitu terjadinya gempa bumi ya teman-teman. Gempa bumi ini terjadi saat saya atau orang yang bercerita ini sedang mengendarai mobil saat perjalanan pulang dari kota Mataram. Nah, sudah saya tandai ya, ini intinya. Lalu paragraf yang kedua. Tiba-tiba saya merasakan adanya hentakan keras pada mobil saya. Saya pikir waktu itu ban mobil saya meletus. Saya tidak sadar jika saat itu sedang terjadi gempa bumi. Saya baru sadar ketika saya melihat tiang listrik dan telepon yang ada di kanan kiri saya ambruk, berjatuhan seperti batang korek api yang ringan. Saya juga melihat batu-batu besar berserakan di sepanjang jalan. Mobil saya terperangkap di tengah batu-batu yang berserakan tersebut. Saya tidak bisa menggeser mobil saya ke depan atau ke belakang karena batu-batu tersebut merintangi jalan saya. Sepertinya tidak ada satupun yang dapat saya lakukan untuk meneruskan perjalanan. Karena putus asa, saya tinggalkan mobil saya dan memilih berjalan kaki menuju rumah. Nah, cukup panjang ya teman-teman. Ada beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan atau kita tarik sebagai inti dari paragraf kedua ini, yaitu si orang yang bercerita ini tidak sadar saat terjadi gempa bumi. Lalu
mobilnya terperangkap di tengah batu-batu yang berserakan. Nah, karena putus asa mobilnya tidak dapat berjalan itu tadi, terperangkap, jadi ia memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan memilih berjalan kaki menuju ke rumahnya. Itu inti dari paragraf yang kedua. Sekarang paragraf yang terakhir. Sesampainya di kampung halaman saya terkejut karena tidak ada satu rumah pun yang tersisa. Semuanya rata dengan tanah. Gempa bumi tersebut ternyata membuat kerusakan yang demikian besar pada kampung saya. Meskipun demikian, saya bersyukur karena tidak ada satupun keluarga atau warga kampung saya yang terluka serius. Nah, untuk paragraf yang ketiga ini intinya yaitu gempa bumi tersebut membuat kerusakan yang sangat besar pada kampung saya. Meskipun demikian, saya bersyukur karena tidak ada satupun keluarga atau warga kampung yang terluka serius. Nah, sekarang kita kembali lagi pada soalnya. Kita diminta untuk menyimpulkan ya teman-teman. Jadi kita cari dari opsi A hingga opsi E yang sesuai dengan simpulan yang sudah kita bahas tadi. Nah, pada opsi A sampai opsi E, pilihan yang tepat yaitu jawaban yang A. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Walaupun gempa bumi itu menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah-rumah penduduk, keluarga dan warga kampungnya tidak satupun yang terluka serius. Nah, opsi A ini yang sudah mewakili ketiga paragraf pada soal tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, next, soal selanjutnya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, evaluasi pembelajaran harus memerhatikan beberapa prinsip umum. Salah satunya yakni evaluasi dilakukan secara menyeluruh mengenai aspek yang ada di dalamnya, seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip evaluasi pembelajaran: A. Kontinuitas, B. Komprehensif, C. Adil dan objektif, D. Kooperatif, atau E. Praktis. Jawabannya apa ya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B, yaitu komprehensif. Prinsip evaluasi pembelajaran komprehensif atau keseluruhan yaitu evaluasi dilakukan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Nah, ini di sini ada kata kunci teman-teman. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh mengenai aspek yang ada di dalamnya, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Ketiga aspek itu dinilai, berarti penilaian yang dilakukan adalah penilaian yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. Oke, bisa dipahami ya. Next, soal nomor 6. Menurut Piaget, periode perkembangan operasional konkret pada siswa usia 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Pemberian tugas yang terstruktur, B. Penggunaan metode bervariasi, C. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah, D. Penggunaan media dan alat peraga termasuk sumber belajar, E. Melakukan tindakan mental terhadap objek-objek. Nah, akan saya ingatkan kembali periode perkembangan operasional konkret berdasarkan Piaget. Pada periode perkembangan operasional konkret pada usia 7 hingga 12 tahun, anak mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai, pengurutan kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila siswa diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkan dari benda yang paling besar hingga ke yang paling kecil. Jadi pada tahap tersebut lebih menekankan penggunaan media, alat peraga sebagai sumber belajarnya. Jadi jawaban yang tepat yang mana teman-teman?
Jawaban yang tepat berdasarkan opsi A hingga E yaitu jawaban pada opsi D. Penggunaan media dan alat peraga termasuk sumber belajar. Oke, masih mudah ya ini teman-teman. Next, kita menuju soal berikutnya. Aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran antara lain dirumuskan oleh Gagne dan Briggs yang mempreskripsikan adanya 1. Kapasitas belajar, 2. Peristiwa pembelajaran, dan 3. Pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Berikut pernyataan yang tepat antara kapabilitas belajar dengan unjuk kerja adalah. Nah, kita dihadapkan pada opsi kapabilitas belajar dan bentuk unjuk kerjanya ya teman-teman. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman langkah-langkah penerapan teori sibernetik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, menentukan materi pelajaran. Ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut, apakah algoritmik atau heuristik. Dan selanjutnya menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Terakhir, menyajikan materi dan membimbing peserta didik untuk belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Nah, kita kembali lagi pada opsinya ya teman-teman. Nah, pada opsi A sampai E yang sesuai dengan teori sibernetik yang diungkapkan oleh Gagne dan Briggs adalah yang opsi A. Informasi verbal dengan unjuk kerja mengembangkan cara-cara baru untuk memecahkan masalah, menggunakan berbagai cara untuk mengontrol proses belajar atau berpikir. Karena di sini yang ditekankan adalah kapasitas belajar, peristiwa belajar, dan juga pengorganisasian atau urutan pelajarannya. Jadi, yang ditekankan pada teori ini yaitu proses belajarnya. Jadi di sini ada kata kunci, proses belajar. Nah, ini yang dimaksud ya teman-teman. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Oke, next, soal selanjutnya. Bacalah dengan cepat teks argumentasi berikut ini. Simpulan. Nah, kita langsung lihat saja soalnya. Simpulan isi. Oh, kita diminta untuk menyimpulkan teks ini berarti ya teman-teman. Lalu kita baca dengan cepat dan cermat. Musim kemarau saat ini merupakan kemarau paling parah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selama 6 bulan, hujan tidak turun yang menyebabkan tanah dan sumber air jadi kering. Menurut BMKG, diperkirakan tahun sekarang ini hujan baru akan turun pada bulan depan. Apabila hal itu terjadi, maka bisa dipastikan fenomena kemarau tahun ini bukanlah sekadar kemarau biasa karena terjadi selama 7 bulan. Padahal sebelumnya ramalan BMKG menyatakan bahwa kemarau tahun ini terjadi hanya selama 5 bulan. Dengan ketidaktepatan ramalan itu, banyak petani merugi karena gagal panen. Nah, simpulan isi teks tersebut adalah A. Ramalan BMKG tidak tepat. B. Ramalan BMKG tidak selalu tepat. C. Ramalan BMKG selalu tidak tepat. Atau D. Ramalan BMKG selalu tepat. Nah, perlu teman-teman ingat kembali, hal penting yang dilakukan dalam menyimpulkan isi teks adalah menemukan informasi pokok tiap paragraf terlebih dahulu. Kemudian merangkai informasi pokok tersebut dalam sebuah paragraf. Simpulan adalah pernyataan akhir yang berisi intisari gagasan yang dipaparkan sebelumnya. Simpulan harus berisi pernyataan yang menggambarkan isi teks secara keseluruhan. Nah, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, simpulan yang tepat yaitu B. Ramalan BMKG tidak selalu tepat.
Nah, kenapa yang A salah? A mengatakan ramalan BMKG tidak tepat. Apakah selalu tidak tepat? Kan tidak ya teman-teman. Sama seperti yang C, ramalan BMKG selalu tidak tepat. Berarti kan tidak tepat, tidak pernah tepat. Nah, lalu yang D, ramalan BMKG selalu tepat. Ini jelas salah ya teman-teman, karena ada kata ketidaktepatan ramalan itu. Jadi ramalan tidak selalu tepat. Pada ilustrasi ini dikatakan bahwa diramalnya kemarau hanya selama 5 bulan, tetapi kenyataannya kemaraunya terjadi selama 7 bulan. Jadi kesimpulan isi yang tepat yaitu opsi yang B, ramalan BMKG tidak selalu tepat. Nah, seingat saya ya teman-teman, soal ini muncul pada tes tahap 1 kemarin. Jadi bisa untuk lebih ditekankan pada mencari simpulan isi teks ya teman-teman. Oke, bisa dipahami. Kita menuju ke soal selanjutnya. Kesulitan belajar siswa yang disebabkan oleh intelijensi yang rendah dan terbatas digolongkan ke dalam faktor A. Kondisi fisik dan kesehatan, B. Intelektual, C. Keluarga, D. Mental, atau E. Sosial. Nah, saya akan ingatkan kembali kepada teman-teman, penyebab kesulitan belajar itu ada 4 faktor ya teman-teman. Yang pertama yaitu faktor intelektual. Faktor intelektual ini yaitu intelijensi yang rendah dan terbatas dari setiap siswanya. Yang kedua yaitu faktor kondisi fisik dan kesehatan, termasuk kondisi kelainan seperti kurangnya gizi pada ibu hamil, bayi dan anak, kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. Itu penyebabnya ya teman-teman. Yang ketiga yaitu faktor sosial, seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar anak tersebut. Yang terakhir yaitu faktor keluarga, seperti keadaan keluarga yang tidak baik atau tidak harmonis, dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Nah, ada 4 faktor ini ya teman-teman. Kita lihat pada soal disebabkan oleh intelijensi yang rendah dan terbatas. Ini termasuk yang mana berarti? Intelijensi terdapat di sini ya teman-teman. Berarti jawaban yang tepat yaitu faktor intelektual pada opsi B yang tepat ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mengingat 4 faktor yang menyebabkan atau menjadi faktor dalam kesulitan belajar siswa. Soal semacam ini juga sering muncul ya teman-teman, walaupun hanya 1 atau 2 soal. Nah, ini juga harus diperdalam lagi ya. Oke, next, soal selanjutnya. Eko merupakan salah satu peserta didik yang memiliki sikap pemalu, sehingga terkadang ia merasa minder terhadap teman-temannya yang sebaya. Permasalahan sosial emosional yang dialami Eko disebut A. Distractibility child, B. Poor self-concept, C. Impulsive, D. Destructive behavior, atau E. Hiperaktif. Nah, pada kasus seperti ini, kasus permasalahan sosial emosional yang dialami oleh Eko termasuk pada permasalahan poor self-concept ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Anak yang mengalami poor self-concept akan cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung. Mereka tidak berani bertanya ataupun menjawab. Mereka merasa tidak mampu dan cenderung kurang berani bergaul serta lebih suka menyendiri. Jadi anak yang mengalami permasalahan seperti ini mereka cenderung minder dan suka menyendiri ya teman-teman, dibandingkan dengan bergaul bersama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, itu merupakan permasalahan sosial emosional poor self-concept. Masalah seperti ini, masalah-masalah sosial emosional pada peserta didik juga sering muncul pada soal-soal tahap 1 dan 2 ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu apa sih maksud dari permasalahan ini. Permasalahan yang dialami oleh siswa ini termasuk permasalahan yang mana. Teman-teman juga harus
mengetahui macam-macam permasalahan sosial emosional. Jadi diperdalam lagi untuk soal-soal semacam ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, tibalah kita di penghujung video. Tidak semua kenangan buruk harus selalu segera dihapuskan. Terkadang kita harus dapat memilah mana yang akan segera kita lupakan dan mana yang harus tetap tinggal sebagai sebuah langkah awal dan perbaikan. Tetap semangat, tetap optimis dan selalu berpikir positif terhadap apa yang sedang kita hadapi. Salam sukses dari saya, Wega Enita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman pejuang P3K yang lain ya. Jangan lupa juga tinggalkan jempol kalian dan juga komentar positif kalian ya. Saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.